Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wal akhirin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajatil ayat. Jamaah salat subuh yang kami muliakan, yang kami hormati sesepuh kita, Buya Caniago, yang selalu kita tunggu-tunggu nasihat-nasihatnya. Yang saya hormati ketua-ketua DKM Musola Masjid di PSI, yaitu Al-Furqan, ada Al-Karam Ustaz Haji Subhan atau yang mewakili, kemudian Ketua Musola Al-Hidayah Ustaz Haji Nugraha atau Nugroho atau yang mewakili Jawa kan Nugroho, ya sudah Nugraha ya. Kalau Padang nggak ada ya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Iman Nugroho Haji Hasan MA dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua DKM Istiqomah ya, Bapak Haji Ridwan atau yang mewakili ya, yang sesungguhnya jadwalnya di Istiqomah pada hari ini. Yang saya hormati Ketua DKM Musola Al-Barokah Ustaz Abdullah Sajjad atau yang mewakili hadir ya. Yang saya hormati pula Ketua DKM Al-Amin Ustaz Tifiwan terbawah atau yang mewakili belum. Yang saya hormati Ketua DKM Musola Istiqomah sudah, Barokah sudah, Al-Hidayah oke, dan Al-Barokah sudah semua ya. Dan juga ketua-ketua RT dari 1 sampai 17, dan yang saya hormati pula Sohibul Wilayah, Pak Ketua RW atau yang mewakili. Kebetulan Pak RW pada hari ini tidak ada kesempatan foto dan ya, saya cuma perlu nyampaikan. Dan jamaah semua musola di PSI ini yang kami muliakan, berkhusus kepada Ustaz Dr. NDS Permana yang sudah di depan kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah kita masih bisa hadir dalam rangka ta'lim, mencari ilmu ya, mencari ilmu itu wajib bagi kita yang sudah dewasa, apalagi kita yang bukan dewasa lagi ya, tapi sudah tuir-tuir, jadi ilmu sudah banyak tentunya, tinggal bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita.
Kemudian salawat dan salam Allah tercurahkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pasti tentu sebagai orang yang beriman itu mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Kecuali orang-orang kafir itu tidak mendapat syafaat. Kalau kita sudah ditentukan pasti bagaimana apa yang disampaikan di dalam surat Al-Hujurat. Silakan Ustaz Ali Al-Afian, mohon ke depan. Pak Haji Zainal Ustaz, ini adiknya Ustaz Tuhan ini ya, tapi jangan dengan dia ya. Baik, pada pagi ini apa nih temanya? Ya, tentunya kiai-kiai atau ustaz itu nggak boleh diatur. Terserah dia jadwal apa, judulnya apa. Ya. Jadi temanya terserah beliau. Ya, tapi pada kesempatan ini saya kasih kesempatan nanti ketua-ketua DKM musola untuk bertanya. Ya. Kalau masih nanti dulu lah. Ketua DKM masih nanti dulu. Ya, untuk saya beri kesempatan nanti kalau ada kesempatan semua, kalau nggak ada kesempatan ya tidak. Silakan yang dari Istiqomah. Masih kosong di dalam Pak. Ya, Ustaz Sorakyudin. Baik, jadi pada kesempatan hari ini ya temanya rahasia, beliau yang tahu temanya. Jadi silakan bertanya apa saja dan santai saja. Ya, kalau ngaji itu harus santai, senang, gembira. Kalau ngaji itu dengan muka yang kurang senang, itu berarti tidak menikmati rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu sangat luas. Jadi mohon pada kesempatan ini boleh bertanya, boleh ketawa, itu dan lain sebagainya. Mohon salam. Contohnya, yang sesepuh sebenarnya harus ke depan kanan. Baik, sekali lagi yang kami muliakan semua jemaah yang bisa hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, lahir batin, dan mari kita buka pada pertemuan ini dengan bacaan Tighal Mardatillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, mohon keikhlasannya pada kesempatan ini untuk sama-sama mendoakan dan membacakan surat Al-Fatihah sekali lagi untuk saudara kita Bapak Haji Ramli yang sudah beberapa hari ini beliau masih berada di rumah sakit pusat Pertamina. Kami kemarin ke sana. Silakan Pak yang dari Blok C, Al-Amin. Tafadhol pun ikut makan. Baik, sekali lagi saya sampaikan mohon keikhlasannya untuk membacaan surat Al-Fatihah khususnya buat Pak Haji Ramli ya, yang sedang sakit, beliau berada di rumah sakit pusat Pertamina. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhannya. Wa idza
Idza maritu fa huwa yashfi. Kalau kamu sakit, fa huwa yashfi, maka aku akan menyembuhkannya. Begitu kata Allah di surat Asy-Syu'ara kalau nggak salah ya. Silakan yang masih ada di luar, Pak Haji Arif. Dan sekali lagi, ala hadhihi niyat. Wakulna musayyidah khatatin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Haji Amri Allah sembuhkan dan juga kepada keluarga diberi kesabaran untuk menunggu di sana ya. Sudah beberapa hari ini beliau masih dirawat di rumah sakit Pertamina dan juga saudara-saudara kita yang rumah sakit, dan Allah berikan kesembuhannya. Allahumma. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ngaji santai saja ya, nanti judulnya terserah beliau. Kita ada tanya jawab nanti, ada beberapa perwakilan dari musola-musola DKM di PS ini ya, dan waktu dan tempat di persilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan surat Ali Imran ayat 190 yang pernah dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Heri Hasan saat beliau terpilih sebagai Ketua DKM. Bunyinya adalah Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ini surat Al-Imran ayat 190. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan terjadinya
pergantian siang dan malam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, bagi orang yang berpikir. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini setelah kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di berbagai mushola, masjid, dan mobil khusus di mushola An-Nur, Masjid Al-Nur. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan kita selalu mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, sehingga tidak mungkin semua hadir atau tidak mungkin kalau Allah tidak menggerakkan seluruh jiwa kita sampai ke masjid atau mushola An-Nur ini. Jadi kalau tanpa Allah gerakkan jiwa kita, mustahil kita akan berada di tengah-tengah mushola An-Nur ini. Salawat dan salam semoga tercurah dari bahan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua yang senantiasa tetap komitmen menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi semua apa yang dilarangnya. Hadirin insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pimpinan Ketua DKM Mushola An-Nur dan juga pengurus lainnya Pak Aditanto menginformasikan, Pak, kalau bisa judulnya, temanya mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ya. Nah, maka kemudian saya coba cari beberapa ayat yang pas. Ya, yang pas diantaranya adalah surat Al-Imran ayat 190 yang tadi sudah dibacakan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alhamdulillah hadir para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh para kiai ini kok bisa bersamaan ya. Pak Kiai Heri jubahnya hijau, sorbannya hijau, saya hijau. Kiai pakai gitu, pakai ini hijau juga. Kok bisa? Mantan MS hijau, ketua MS hijau juga, ketua DKM-nya hijau. Berarti ini menunjukkan satu sinergi ya. Nah, alhamdulillah Pak Ali Hanafiah, Dr. Ali Hanafiah hadir. Ini kebanggaan ini buat saya kalau beliau hadir. Pak Haji Adam juga hadir, alhamdulillah. Nah, Ustaz-Ustaz hadir, Haji PDI ya, alhamdulillah. Dan yang lain-lainnya ya, wabil khusus dari perwakilan atau jamaah dari paling jauh ya, perjalanan beda kabupaten dari Blok C. Ada Blok C ya? Alhamdulillah Blok C hadir. Kemudian agak kesini lagi Al Istiqomah Pak, alhamdulillah Pak Ahmad hadir. Kemudian agak kesini lagi Al Iman, kalau saya ditanya lah, ini hadir semua ya, keluarga juga hadir. Kemudian An-Nur kalau saya ya. Kemudian Al Barokah Pak Abdullah, alhamdulillah tadi saya lihat hadir ya. Kemudian muter ke sana Al Furqan Pak Subhan, Kiai Subhan mana? Alhamdulillah. Kemudian di ujung
Al-Hidayah. Al-Hidayah. Ada Pak Nur. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Dan juga seluruh ketua RT dari RT 1 sampai 17, masih 17 Pak. Masih ya. Kemudian Pak RW kemarin WA saya, mohon maaf katanya Pak Ustaz saya tidak hadir karena ada acara ke Jogja ya. Mudah-mudahan perjalanannya aman, selamat dan bisa kembali ke BSI. Amin. Mudah-mudahan. Di samping saya Mukarram Al-Ustaz Kiai Saburi. Ini betah amat ini jadi MC ya. Tiap saya ini selalu dia jadi MC. Bapak Ibu sekalian, walaupun ibunya lagi masak, saya dengar tadi menunya nanti nasi uduk ayam, daging, jeroan dan semua ada di sana. Jadi kita relax aja tadi. Kayak saya boleh bilang kita relax aja, nggak usah pegang, nggak usah. Dan kesempatan pertanyaan itu nanti akan diberikan pada perwakilan dari semua musola yang ada di lingkungan BSI ini. Bapak sekalian, tema yang diambil pada kesempatan ini adalah tentang bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur atas nikmatnya kemerdekaan itu, sebagaimana Allah berfirman juga di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini yang sering diucapkan. Ternyata mensyukuri itu tidak hanya diucapkan. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Tetapi barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, ya, yang kufur, maka ingat azabku sangat pedih, sangat berat, ya. Jadi berat siksa Allah. Oleh karena itu pandai-pandai kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama membaca surat Ar-Rahman. Gak usah banyak-banyak, cukup 20 ayat saja bersama-sama. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal ardu wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan lahmun wal hamdu lil asfi wal rayhan,
diakhiri dengan pagi ini, yaitu ayat yang ke-20, ya, marasal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan. Ya, kalau semua kita nanti akan pergi tahap berikutnya, yaitu yang kita hadapi adalah barzah. Barzah itu artinya dinding, sekat yang tidak bisa ditembus. Ya, itu nanti kaitkan dengan bagaimana kaitannya dengan mensyukuri nikmat Allah. Gimana dia udah jalan itu? Baik, Bapak sekalian, di dalam diri kita, manusia Allah ciptakan mempunyai dua unsur hebat, dua unsur kekuatan, dua unsur yang ada melekat di dalam diri kita, yaitu yang pertama adalah kekuatan pertama yang ada di dalam diri kita adalah unsur ruh yang ada di dalam diri kita. Ini ruh, ya, yang ada kekuatan utama di dalam diri kita adalah ruh. Ruh ini sifatnya imateri, tidak nampak, tidak kelihatan, ya, tetapi ada di dalam diri kita. Itu ruh, ya. Allah, ya, memberikan pengetahuan kepada kita hanya sedikit tentang ruh, ya, karena ruh itu adalah urusanku, kata Allah. Ini dijelaskan, ya, di dalam surat Al-Isra, surat ke-17, ya, ayat ke-85, ya, tentang ruh, bahwa ruh itu kita hanya diberikan sedikit saja ilmunya, ya, tapi seluruhnya itu adalah urusanku, kata Allah. Kekuatan utama tentang ruh ini ada di dalam diri kita, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu jasad. Jadi ruh diciptakan lebih dulu sebelum jasad, ya. Nah, ini ya, bukan ketinggalan. Nah, ini jasad. Jadi unsur kedua adalah jasad, ya, kekuatan yang ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah jasad, ya. Jasad ini sifatnya materi, nampak, kelihatan. Kehadiran bapak-bapak pada kesempatan ini kelihatan, ada, ya. Nah, kemudian yang ketiga, refleksi dari jasad dan ruh, ya, yaitu apa? Jiwa. Itu refleksi dari jasad dan ruh adalah jiwa. Jadi jiwa itu adalah merupakan perpaduan hasil, ya, dari jasad dan ruh, ya. Nah, itu sehingga yang akan dimintakan nanti pertanggungjawaban itu, ya, itu adalah bukan ruh atau jasad, tapi yang dimintakan pertanggungjawaban itu adalah jiwa.
Oleh karena itu, bentar. Nah ini, ya, jiwa ini akan dimintakan pertanggungjawaban. Jadi seluruh unsur yang ada di dalam diri kita sebagai manusia itu terdiri dari 3: ruh, jasad, dan jiwa. Hasil refleksi dari ruh dan jasad, maka hasilnya itu merupakan perbuatan kita itu ada di sini, ya. Sehingga ketiga kekuatan inilah yang patut kita syukuri, ya, yang patut kita syukuri. Jasad yang merupakan yang nampak di dalam diri kita, ya, harus kita jaga dengan betul, ya, karena jasad ini nampak kelihatan. Jasad tidak mungkin hidup kalau tidak ada ruh. Ibarat handphone, kalau tidak jas, ya tidak bisa digunakan. Tidak ada listriknya, tidak digunakan, tidak bisa digunakan. Ibarat seperti itu, ya. Kemudian HP-nya, wujudnya itu adalah jasad. Hasil dari kedua itu, maka itulah yang disebut jiwa. Jadi perilaku kita, keseharian kita ini, perbuatan kita itu adalah jiwa, ya. Nah ini yang harus kita syukuri. Apa makanannya dari ketiga unsur ini? Kalau jasad adalah yang nampak, makan, minum, itu makanan jasad, ya. Nah ketika kita makan, kita harus berdoa, ya kan, minimal membaca. Nanti nasi uduk ini akan kita santap, ya. Itu makanan jasmani, ya. Ketika kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nasi uduknya makanan untuk jasad, doanya itu adalah ruh. Hari ini kita sholat, hari ini kita bersujud, maka itu makanannya ruh. Aplikasi dari dua kekuatan tadi, jasad dan ruh, maka menghasilkan perbuatan kita yang baik atau yang buruk. Ruh itu sifatnya stabil, ya. Sifatnya stabil, selalu kepada kebaikan. Tapi jasad bisa kepada kecenderungan keburukan. Ada kekuatan itu, sehingga mana yang lebih kuat, ya, jasadnya atau ruhnya. Itulah menghasilkan yang namanya jiwa. Nah, kemana ketiganya itu akan kembali, ya, kemana ketiganya itu akan kembali? Jasad akan kembali terurai kepada kembali ke tanah, karena unsur jasad, ya, tercipta dari saripati tanah, maka kembali kepada tanah. Sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja." Ya, kemudian dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, ke dalam tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti. Ya. Jadi akan kembali ke tanah, karena jasad itu berasal dari tanah. Ya,
Kemudian ruh kemana kembalinya? Kembalinya kepada Allah. Ya, kembalinya ruh itu kepada Allah itu. Kemudian kemana kembalinya jiwa? Jiwa itu akan kembali ke dua tempat. Ya, siapa yang ketika di dunianya menjalankan kebaikan, kecenderungan kebaikan, ya selalu berbuat baik, maka dia akan dimintakan pertanggungjawabannya dan hasilnya bisa menduduki salah satu dari dua tempat itu. Allah berfirman, ya, di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Ini surat Ghafir, surat ke-40 ayat 17, yang artinya pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, makanya hari kiamat. Ya, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ya, jadi yang akan dimintakan pertanggungjawaban itu adalah jiwa. Tidak nampak di dalam diri kita posisinya di sebelah mana. Itu refleksi dari jasad dan ruh adalah jiwa. Maka jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang tenang akan Allah panggil ke dalam surga. Sebagaimana yang sudah populer ayat ini, sudah sama-sama kita ketahui, ya, yaitu di dalam surat Al-Fajr, ya, merupakan surat yang ke-89. Itu tertulis firman Allah ayat ke-27 sampai dengan 30, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini jiwa yang tenang, ya. Artinya apa? Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Wadkhuli jannati. Nah itu. Maka ketiga unsur ini harus kita syukur. Jadi yang mendesain kita masuk ke mana, akhir dari sebuah kehidupan itu adalah kita yang menentukan. Sebagaimana tertulis, saya jelaskan di dalam buku yang saya tulis ini, ya. Alhamdulillah, kemarin ketika bulan Mei seminar nasional, saya diminta untuk menulis buku. Ini alhamdulillah sudah terbit lagi buku yang ke-25, ya. Kemarin sudah, dan ini sudah ada di Gramedia juga, ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak sekalian, lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh siapa? Wage Rudolf Supratman. Pak Haji Arif masih hafal. Tertulis bait syairnya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan ini jasad, bangunlah jiwanya. Jadi yang dibangun itu jiwanya, jasadnya, ya. Makan yang halal dan thayyib, yang baik, itu yang makanannya daripada
jasa. Yang dibangun itu bangunlah jiwanya, bangunlah ya, badannya. Itu lagu Indonesia kan? Untuk Indonesia Raya. Nah, oleh karena itu syair itu sangat betul ya, karena ruh itu tidak perlu dibangun ya, ruh itu sudah stabil, sudah sifatnya sudah lurus. Yang harus dibangun itu adalah yaitu jiwa dan jasad. Jasad harus memberikan makanan yang halal dan baik ya, sehingga menghasilkan jiwa yang baik. Kira-kira itu. Nah, Bapak sekalian, dalam lagu Indonesia Raya ini, maka yang insya Allah kita akan di posisi tanggal 16 Agustus sekarang. Insya Allah besok seluruh bangsa Indonesia akan memperingatinya ya, yaitu peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Nah, usia 80 ini adalah usia yang sudah cukup, bukan hanya dewasa lagi ya, udah usia apa ini ya, udah lansia lebih lagi ya, sehingga harus betul-betul kayak Buya ini usia sudah 81 ya Buya ya, menjelang 81, bonusnya sudah cukup banyak ya. Jadi kalau dilihat dari kedewasaan bangsa Indonesia di usia 80 ya, ini diibaratkan manusia sudah cukup bukan hanya dewasa ya, bahkan sudah mempersiapkan dirinya, menghadapkan dirinya, mempertanggungjawabkan kehidupannya ketika di dunia ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jadi usia 80 tahun yang lalu dari tahun 1945 ini wajib kita syukuri. Kita tidak perlu membahas tentang bagaimana kondisi dulu ya, orang-orang kita yang berjuang di medan pertempuran ya, bagaimana kondisi setelah merdeka dan bagaimana kondisi saat ini di usianya yang ke-80. Ini kita patut syukuri, alhamdulillah Indonesia masih tetap berdiri dengan baik ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, seperti tema yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa 3 kekuatan yang ada di dalam diri manusia ini, di dalam diri kita ini, yang betul-betul harus kita syukuri dengan sebaiknya. Maka terkait dengan itu Allah telah memberikan ya kelebihan, keistimewaan, potensi kepada manusia yang tidak dimiliki oleh yang lain, yaitu makhluk yang bernama tumbuh-tumbuhan dan hewan. 4 keistimewaan itu 2 pernah dijelaskan, yaitu hidayatul-din, petunjuk agama. Itu dalam minggu yang lalu sudah kami berikan. Kemudian yang kedua, Allah juga memberikan kepada kita, yaitu hidayah akal ya, itu yang tidak dimiliki oleh tumbuhan dan hewan ya, itu tidak dimiliki oleh tumbuhan dan hewan. Nah, kedua kelebihan itu ada di dalam diri manusia. Kemudian Allah memberikan 2 kelebihan berikutnya, yaitu apa? Amal soleh. Dan yang keempat, Allah memberikan rasa malu kepada kita. 4 kelebihan itulah, yaitu petunjuk agama, akal, amal soleh, dan rasa malu. Itu ada di dalam diri manusia.
yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Dari keempat kelebihan itu pun maka Allah akan keempat kelebihan itu pun akan hilang, keempat kelebihan itu pun akan hilang dengan 4 perkara juga, Jadi keempat kelebihan itu akan hilang dengan 4 perkara juga. Kalau tadi Allah telah berikan yaitu petunjuk agama, kemudian akal, kemudian rasa malu, dan kemudian amal soleh, maka itu pun akan hilang dengan 4 perkara. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya ada 4 perkara sebagai mutiara manusia, kelebihan manusia. Ada 4 yang tadi disebutkan, yang dapat hilang dengan 4 perkara lain. Apa itu? Yang pertama, akal dihilangkan oleh marah. Akal dihilangkan oleh marah. Kemudian yang kedua, agama dihilangkan oleh hasad. Yang ketiga, malu dihilangkan oleh tamak. Malu dihilangkan oleh tamak. Dan yang keempat, amal soleh dihilangkan oleh menggunjing ini. Amal soleh itu akan menjadi hilang dengan banyak menggunjing. Agama, yang pertama agama, agama dihilangkan oleh hasad. Allah berfirman di dalam Al-Quran, jadi hasad itu sama dengan dengki, iri, itu hasad. Jadi agama akan hilang dengan hasad, petunjuk agama akan hilang dengan hasad. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in 'alim. Bikulli syai'in 'alim, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada sebagian dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan pun ada sebagian dari yang diusahakannya. Surat An-Nisa ayat 32. Ini yang dilarang oleh Allah. Hasad, dengki membuat orang lain bahagia, itu kita kok merasa susah melihat orang lain bahagia, dan senang melihat orang lain susah. Ini yang disebut dengan hasad. Senang melihat orang lain susah melihat orang lain bahagia. Ini harus dihilangkan. Kalau ini masih ada di dalam diri kita, maka berarti petunjuk Allah, petunjuk yang diberikan Allah itu akan menjadi hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang artinya, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah sebagai hamba Allah yang bersaudara.
hadis riwayat Muslim. Jadi kita semua jangan saling mendengki, ya, karena ada kelebihan orang lain beli mobil, beli kulkas, beli segala macam. Maka kenapa kita yang pusing? Kita nggak usah pusing, ya, karena Allah sudah ngatur rezeki. Masih ada waktu. Nah. Kemudian yang berikutnya, ya, yang dibolehkan dengki, iri dengki, hasud cuma dua dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, kita boleh dengki, bapak-bapak, boleh dengki kepada siapa, ya. Yang dibolehkan dengki kata Rasulullah cuma dua, iri itu cuma dua. Yang pertama, orang yang memiliki harta tapi kemudian dibelanjakan di jalan Allah, ya, disedekahkan di jalan Allah, itu boleh kita iri. Pak Ali kok nyumbang terus ke masjid kafir dan tiap hari bisa, atau menyumbang ke fakir miskin yatim piatu, boleh kita iri, ya. Nah, jangan iri yang lain. Yang kedua, orang yang diberi ilmu dan diamalkannya, itu yang boleh kita iri. Makanya saya nyusun buku ini, ya, nyusun buku. Kemarin ada permintaan seminar buku ini juga, ya. Ini yang 23. Saya nyusun buku. Saya punya kemampuan, Allah berikan ini, ya saya coba. Ini yang ke-25, ya. Insya Allah mudah-mudahan terus saya bisa beramal soleh di bidang ilmu, karena siapa yang memiliki ilmu dan dijalankan untuk kepentingan kemaslahatan umat, maka itu yang boleh ini, ya. Maksudnya harus baik. Barangkali itu yang saya sampaikan. Sebenarnya ada 4, ada 3 lagi, ya, tapi karena waktu mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kan saya beri kesempatan untuk bertanya. Jadi kesimpulannya ada dari masing-masing. Tetapi Rasulullah katakan ajaban li amril mu'min. Hebat, ajib kata Rasulullah, apabila seseorang mendapatkan suatu kenikmatan, fa'isyallah, maka dia bersyukur. Tetapi ketika dia mendapat musibah, mereka bersabar. Ajib kata Rasulullah. Gak ada selain kita orang-orang yang beriman. Jadi kesimpulannya menurut saya itu tadi, syukur dan sabar. Oleh karena itu supaya menukik kan harus menukik, ya. Nah, artinya menukik itu sampai pada titik kesimpulan sementara, ya. Sehingga pada kesempatan hari ini adanya oleh-oleh yang bisa diambil pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini kami menghormati dulu kepada sesepuh kita. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paham yang disampaikan. Dari sisi saya yang umur 80 tahun ini, menurut hemat saya ada 3. 3 ini milik Allah dan kekuasaan Allah. Apa? 1, alam tempat hidup. Ada alam dunia, ada alam akhirat. Fasilitas hidup. Diciptakan manusia yang hidup itu. Dan kepada manusia ini supaya tahu mau surga mau neraka, diturunkan ajaran. Alam manusia dan ad-dinul Islam. Berin. Untuk apa dunia ini? Untuk siapa? Manusia. Apa kerja manusia itu? Ini agama. Jadi orang menguasai alam dan dirinya dan Islam itu yang dikatakan orang mukmin muttaqin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, insyaallah. Itu dari sisi saya menambahkan barangkali. Ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tambahan ilmu ya untuk kita semua. Lain, Al-Furqan. Ya, silakan Pak Kemal. Ya, alhamdulillah. Sekarang ada forum silaturahmi komunikasi, alhamdulillah. Ini jalan-jalan ke surga. Kita harus taat Allah dan Rasul, terutama menjaga sholat lima waktu, tepat waktu di mana azan dikumandangkan. Saya senang sekali dengerin Pak Ustadz nih, yang cerita-cerita akhirat. Ya kan? Nah, sekarang kita hidup dalam alam nyata di dunia, tapi suatu saat kita akan hidup di alam akhirat yang kita ceritakan, dan kita menjadi orang sukses masuk surga, maka yang akan diceritakan di dunia waktu kita dulu. Subhanallah. Jadi kita sekarang cerita di alam akhirat masih gaib, tapi suatu saat kita akan cerita di alam dunia yang kita dulu kita dengerin taklim. Alhamdulillah. Jadi kita kalau sukses masuk surga, maka besok akan kita ceritakan di alam dunia. Kita dengerin taklim Pak Ustadz Endi, kita silaturahmi, jalan-jalan surga. Alhamdulillah Pak, kita sharing aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tidak ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini adanya perpaduan antara yang saya tanyakan tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah grup, yang kedua adalah jasad, yang ketiga adalah perpaduan antara ruh dan jasad di jiwa. Pada saat jasad diciptakan, yang kedua, saya mau bertanya, ruh berada di mana? Karena menurut hemat kami, jasad diciptakan setelah 40 hari. Begitu 40 hari di surat Al-Araf 142. Kemudian diterangkan di surat Al-Araf 172. Artinya, kalau kita melihat daripada statement ini, ruh dengan jasad itu duluan jasad. Akan tetapi setelah penjawaban dari Pak Hendi, perlu lebih dulu ingin saya tanyakan, sebelum jasad diciptakan, ruh berada di mana? Itu aja. Terima kasih. Jadi ruh ada di mana? Ruh ada di mana? Terima kasih. Kembali ke awal, relax aja. Relax saja. Relax. Saya masih muda ada. Terima kasih. Pertama untuk Buya, semangatnya masih tetap menggelora lebih dari 45 ya. Tambahannya penjelasannya ya juga dari Pak Kirno. Dalam buku saya ini di awal lembar halaman pertama ya saya menuliskan ya sebuah pernyataan yang ditulis dari buku kitab Al-Fawaid halaman 231, yaitu merupakan karya dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, menyatakan bahwa ini Pak Kirno tadi sama Buya ya, manusia semenjak mereka diciptakan ya, jadi kita ini sejak diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, keliling bergerak, tidak pernah berhenti. Jadi sejak diciptakan kita selalu safar ya, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dalam perjalanannya. Jadi nggak ada istirahat kita, terus bergerak, terus
terus melakukan kebaikan. Nggak ada kita istirahat. Aduh capek, nggak ada. Waduh ngantuk mau ke Masjid Al-Iman, nggak ada. Bergerak terus. Ya, ini yang harus kita syukuri, harus kita patuhi, ya, harus kita taati. Istirahatnya di mana? Kecuali di surga atau di neraka. Ya, jadi dunia ini kalau ditarik kesimpulan bukan tempat menetap, ya, bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat lahir dan tempat meninggal. Ya, itu. Jadi tidak boleh berhenti beristirahat, bergerak terus. Ya, yang mempunyai nilai ibadah, tidur pun ibadah. Baca doa dulu dengan gabruk aja kan malam Jumat. Ya, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismika Allahumma ya Umma'ahirrahim. Baca surat Al-Ikhlas, baca surat An-Nas, Al-Falaq terus. Baca surat apa itu? Al-Mulk. Baca surat As-Sajadah. Ya. Harus hafal itu. Ya, terus baca dan baca. Ya, surat As-Sajadah kalau di Al-Iman itu kan dibaca setiap hari Jumat. Doanya berhubungan bulan Jumat. Kalau saya beritahu, Harus tahu. semangat. Nanti itu bagian yang udah sepuh-sepuh itu. Ya, mentang-mentang malam Jumat yang enggak tapi sebut lupa doa, main gabruk aja. Nah, rupanya tidur kita punya nilai ibadah, bergerak bersama, maka baca berdoa minimal Bismillah. Atau ada ayat yang sering kita baca, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang sering dibaca oleh Ustaz Kesakuri. Saya tambahin, Allahumma jannibna. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna. Itu langsung dibuka. Kalau kenapa apa lagi? Boleh yang itu, yang terakhir tadi yang saya bacakan di awal, silakan. Minimal baca Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah. Ya, nah itu. Jadi kita tidak berhenti. Karena apa? Ibadah itu hanya ada di dunia, tidak ada di akhirat. Di barzah nanti hanya ada dua kenikmatan, kesengsaraan atau kenikmatan kedua, nggak ada. Tinggal pilih yang mana. Jadi mau ibadah ya waktu di dunia seperti Buya tadi sampaikan. Yang tadi Pak siapa orang lupa lagi? Pak Purwadi. 3 kekuatan kita tadi sudah sampaikan, unsur ruh, jasad, dan jiwa. Betul, hebat beliau. Yang tadi disampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ya, di situ saat ruh mau ditiupkan ke dalam jasad di usia 4 bulan, ya, Allah bertanya kepada calon bayi ini, alastu birabbikum, ya, benarkah kata Allah aku Tuhanmu, Rabb, ya. Maka kemudian dijawab oleh calon jabang bayi ini, apa jawabannya? Betul, engkau adalah Tuhanku. Ya, bala syahidna, engkau adalah Tuhan. Artinya apa? Bahwa sejak di alam rahim kita ini sudah berislam, sudah mengakui Tuhan kita itu adalah Allah.
dimasukkan ke dalam rahim. Jadi ruh sudah ada sebelumnya. Setelah sampai ke dalam rahim, maka jadilah yang namanya manusia. Ya, jadilah yang namanya manusia. Kemudian setelah lahir, maka Rasulullah dalam sabdanya, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi setelah manusia itu dalam keadaan fitrah, tergantung mau dibentuk Majusi, Nasrani, Yahudi atau Islami, tergantung kedua orang tuanya dan lingkungannya yang membentuk. Jadi awalnya di dalam rahim ini setiap manusia, bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Islam. Nah, tergantung ketika lahir mau dibentuk apa oleh orang tuanya. Itulah, ya. Jadi ruh ketika sudah lahir, di mana ini ruh ini? Saya tadi ibaratkan handphone atau laptop, ya. Listrik, aliran listrik itu sebagai ruh yang mengalir ke dalam sel-sel tubuh kita seluruhnya. Tempatnya itu di situ, tidak ada di satu tempat tertentu. Ruh sama dengan ketika kita menyalakan handphone, ada di sel-sel, makanya namanya seluler, masuk ke dalam sel-sel, ya. Nah itu anggap itu ruh. Jasadnya adalah handphonenya, ya kan. Kemudian menu-menu yang ada di dalam file-file itu, handphone itu kan ada gambar porno, ada apa segala macam, ya kan. Ada yang biasanya Mas Rija itu kalau di grup itu lagu-lagu Islami terus, ya kan. Itulah refleksi dari listrik dengan handphonenya menghasilkan apa, tergantung kitanya. Nah itu kira-kira, ya Pak, kira-kira itu. Terima kasih, udah jelas. Baik, nggak usah bahas yang tadi lagi ya, malam Jumat ya. Iya. Itulah yang kesempatan. Baik Bapak sekalian, saya hormati, rasanya sudah cukup ya. Ya, ada waktu yang suruh. Ya. Sekali lagi terima kasih, dan nggak ada yang bisa menyimpulkan Al-Quran, dan tidak ada yang berani menyimpulkan Al-Quran. Ya, jadi intinya adalah mari kita amalkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Bukan hanya di mulut, tapi kita lakukan satu ayat saja, insya Allah kita akan ditambah nikmatnya. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunia bahagia, di akhirat bahagia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan kemudian nanti ada kopi, ada teh, ya, ada nasi uduk sama ayam. Terima kasih ibu-ibu Masjid Ta'lim An-Nur yang dari kemarin sudah mulai memasak sampai tadi malam. Jadi mudah-mudahan amal baik mereka Allah berikan pahala yang baik. Nah, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami dari An-Nur sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan Allah berikan amal baik kita. Kemudian sebelum ditutup nanti akan doa sebentar. Baik, Bapak sekalian, sebelum ditutup dengan doa, ini kan kita besok mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bentuk rasa syukur kita yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini banyak kasus-kasusnya, terutama pada para ketua panitia, baik Pak RT-nya, ketua RT, ketua RW-nya. Ada jenis lomba-lomba, lupa saya sampaikan. Satu contoh misalnya lomba balap karung pakai daster, laki-laki pakai daster. Main bola supaya lucu pakai daster, pakaian perempuan. Makan kerupuk tanpa doa kayak binatang. Ininya ditarik pakai tampang, terus digantungin. Ini tahun peringatan 17 Agustus, bentuk bukan bentuk rasa syukur. Apa
atau saya mengingatkan, ya, jadi lomba makan kerupuk yang makannya itu konsep bukan Islami. Ya, jadi kalau mau makan lomba makan nggak apa-apa dengan doa yang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada doanya. Mau futsal atau bola, ya jangan pakai daster, wala karung atau apa. Boleh silakan, tapi yang Islami, ya. Dan juga banyak contoh-contoh. Kemarin saya memberikan kajian di Boyolali, ya seperti itu. Ada pertanyaan seperti itu, maka saya jawab dilarang atau tidak boleh. Ya, masa dari kecil anak diminta lomba makan kerupuk pakai mulut, kan punya tangan, bahkan tangannya diikat di belakang belum makan. Tidak boleh lagi, itu konsep bukan Islami, ya. Jadi mohon kepada para panitia, para ketua RT, para pengurus ketua DKM, musola dan seterusnya. Baik, barangkali itu tambahannya, doanya supaya lebih afdol kepada Pak Kiai. Mohon untuk menutup. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Mereka bertanya tentang ruh. Ada di mana ruh sebelum jasad diciptakan? Enggak usah jauh-jauh ke sana. Kita tanya, ada di mana ruh sekarang? Kita nggak tahu ada di mana. Kenapa? Karena pemau itu manajemen bila soalnya. Begitu jawabannya, yang pas. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu istiqomah, selalu diridhoi oleh Allah. Ala hadiniyah menjadi solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.